Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di acara Firman-Mu Pelitaku. Anak-anak, kalian tentu tahu Superman adalah pahlawan super yang dikagumi anak-anak di seluruh dunia. Dia dijuluki manusia baja. Matanya bisa menyorotkan panas untuk melumerkan besi. Oh, hebat sekali. Memiliki pendengaran super. Mampu terbang dengan kecepatan melampaui pesawat manapun yang pernah dibuat oleh manusia. Dan kekuatannya luar biasa. Dia hampir tidak terkalahkan. Namun sayang, dia punya musuh yang dapat membuatnya lemah, yaitu batu Krypton. Batu yang berasal dari planetnya sendiri. Tapi tanpa batu Krypton itu, Superman kelihatan sosok yang sempurna. Begitu kuat, begitu hebat. Tapi sayang sekali, dia hanyalah tokoh rekaan. Seorang pahlawan buatan dari seorang pembuat komik. Dia tidak sekuat yang engkau pikir. Dia tidak memiliki kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas. Dia hanyalah pahlawan yang sendirinya diciptakan oleh pikiran manusia. Dan di dunia ini, tidak ada satupun juga manusia yang dicipta yang memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak terbatas. Namun anak-anak, melalui Alkitab ini, kita tahu ada pribadi yang maha kuasa. Siapa? Allah. Allah sang pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab Yesaya, Fatsal 40 ayat 26 berbunyi, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir. Oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat." Lalu di dalam kitab Yeremia pasal ke-32 ayat 18b sampai 19a berbunyi, "Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Dalam hikmat yang sempurna, Allah merencanakan segalanya untuk mencapai tujuannya dan melalui kuasanya yang tidak terbatas, Allah membuat segalanya itu terjadi." Hanya Allah sajalah yang maha kuasa. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi Dia. Allah akan melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hatinya. Nah anak-anak, saya ingin mengajak kalian, ayo kita melihat seorang raja yang begitu berkuasa, begitu angkuh, yang berpikir bahwa dia dapat menyamakan dirinya dengan Allah. Siapa dia? Firaun, Raja Mesir. Di dalam kitab Keluaran, kita mendapati bahwa Mesir telah memperbudak, telah menganiaya bangsa Israel selama 400 tahun. Mendatangkan kesengsaraan yang hebat, dan bahkan Firaun memerintahkan agar anak-anak laki-laki mereka yang baru lahir untuk dibunuh. Ketika bangsa Israel berseru kepada Allah di dalam penderitaan mereka oleh karena kesengsaraan di tanah Mesir, maka Allah mendengar kesedihan umatnya dan memilih Musa untuk menyampaikan kepada Firaun pesan Allah, "Biarkanlah umatku pergi. Let my people go." Apakah Firaun taat kepada perintah Tuhan? Ternyata tidak. Firaun di dalam segala keangkuhannya mengira bahwa
Dia adalah raja yang maha kuasa, yang ditopang oleh dewa-dewa Mesir, sehingga dia mengeraskan hati dan menolak perintah Tuhan tersebut. Apakah kemudian Tuhan takut dan mengundurkan diri? Oh, tidak sama sekali anak-anak. Firaun itu hanyalah debu dan abu di hadapannya. Di dalam kitab Keluaran, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa dialah Allah yang maha kuasa dan maha kuat. Dan dengan 10 tulah, Tuhan menghancurkan kesombongan Firaun dan seluruh orang Mesir. Mungkin engkau bertanya, kalau Tuhan maha kuat, mengapa harus dengan 10 tulah? Bukankah Tuhan maha kuasa? Tidak ada yang sulit baginya. Bahkan 1 tulah saja sebenarnya cukup, bukan? Nah, Allah sendiri menjawab pertanyaanmu ini di dalam Keluaran pasal 9 ayat 15 sampai 16, di mana Allah berkata, "Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Ya anak-anak, Allah bisa menghapuskan Firaun maupun Mesir hanya dengan 1 tulah saja. Tetapi Allah memakai 10 tulah untuk memperlihatkan kuasanya, kekuatannya, supaya namanya dimasyurkan di seluruh bumi. Allah ingin seluruh bumi, termasuk engkau dan saya, mengenal siapa Dia. Sekalipun Mesir saat itu adalah kerajaan yang paling kuat dan berkuasa, tapi mereka lupa kekuasaan mereka pun asalnya dari Allah yang maha kuasa. Dan tak kala Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi hendak membawa umatnya keluar dari Mesir, tidak ada 1 kekuatan pun yang akan sanggup menghalanginya. Demikianlah anak-anak, Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta langit dan bumi, adalah Allah yang berkuasa atas sejarah umat manusia. Dan jangan pernah lupa, Allah yang maha kuasa juga berkuasa atas hidupku, atas hidupmu. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap? 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 36. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, kepadanyalah kamu harus berbakti. Kepadanyalah kamu harus sujud menyembah. Sudahkah engkau sungguh-sungguh menyadari kemahakuasaan Allah dan kedaulatannya atas hidup kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan oleh karena itu hati kami sungguh-sungguh bersukacita. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah Sang Pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu termasuk atas hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah anak-anak firman-Mu pelitaku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.